Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumahnya Tuhan untuk kita beribadah. Oleh sebab itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita siapkan hati kita, fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Mari kita konsentrasi untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita singkirkan hal-hal yang mencoba mengganggu waktu kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi hal-hal yang mengganggu pikiran saudara pada kesempatan hari ini di dalam beribadah kepada Tuhan, mari bereskan itu di hadapan Tuhan, karena Tuhan meminta waktu kita untuk kita datang dengan serius di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan mengangkat satu pujian. Kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama untuk memuji Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertamu. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai
Mari mengambil yang tiada Bapa Siapa
Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, di mana ada satu dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan turut hadir. Sebabnya Bapa, kami datang dengan kerinduan hati kami untuk beribadah kepada Engkau. Mari Engkau sentuh setiap hati kami, Engkau jamah setiap kami, Engkau ubahkan setiap hati kami menjadi yang baru, yang serupa dengan Engkau. Sebabnya Bapa, biarlah hadirat-Mu itu benar-benar kami alami di dalam kehidupan kami pribadi kami masing-masing. Kami ingin menyatakan kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Kami ingin menyatakan sukacita, damai, sejahtera di dalam Tuhan terjadi di tempat ini. Biarlah esensi ibadah, berjumpa dengan Tuhan, itu benar-benar dapat kami alami pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Tuhan. Kami siap untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari Kau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. 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 Oke, boleh saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari berikan salam kanan kiri kita, depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan, sukacita Allah itu benar-benar nyata di tempat ini. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita mengekspresikan sukacita Kristus di dalam diri kita, itu akan dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan itu akan dapat membangun suatu sukacita, ketenangan, bahkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bersukacita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan kasih sejauh bagiku.
Tuhan sedia bagiku. Sebab alasanku di mana segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bagi satu mereka, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku apa? Aku menyanyikan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, mari kita sama-sama berkata, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku diberikan segalanya, dan anugerah sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku apa? Ku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena segala anugerah Tuhan bagi. Semuanya tangannya terus semua. Biar cuma saja katakan, aku diberkati. Saudara, percayalah berkat yang dari Tuhan itu tidak sebanding dengan berkat dunia. Amin. Dan sebab itu mari terus fokuskan diri kita sama Tuhan. Percayalah, ketika kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Amin. Mari kita sama-sama angkat kembali pujian ini untuk kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terus bercurah ini Tuhan ada ajaib memulihkan umatnya. Mari bersorak
Dia. Hey. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ingatlah tercurah urapi umatnya yang tak kuasanya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata di tempat ini, amin. Mari kita sama-sama pujian ini dari bawah, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama ngomong. Hari inilah hari yang Tuhan, saat pembebasan tiba. Belum dosa kami padanya, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ingatlah tercurah urapi umatnya yang tak kuasanya. Biar kuasa Tuhan yang di tengah-tengah kita. Sekali lagi bagi saudara, mari sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari inilah hari yang Tuhan, saat pembebasan tiba. Belum dosa kami padanya, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ingatlah tercurah urapi umatnya yang tak kuasanya. Semuanya tangannya di atas, come on.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, amin. Pesan-pesan Tuhan akan disampaikan di tempat ini melalui setiap hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Izinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita lebih dalam lagi. Izinkan Tuhan hadir memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Izinkan Tuhan bertahta atas hati dan pikiran kita. Mari kita fokuskan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini untuk kita kembali memuji Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang bakal nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita sama-sama memuji ini dari awal, sama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang dalam nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagi siapakah aku ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa yang ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah.
percaya bahwa kami berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya ada banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami, sampai membuat kami terpesona oleh kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Bapa, ajarkan kami meresponi akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tentu kami tidak dapat membalas setimpal dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, tetapi bahwa kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Dari gaya hidup kami, dari persekutuan kami, bahkan di dalam gereja kami, biarlah pujian penyembahan itu terus dapat kami pancarkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan keseriusan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan luar biasa. Selalu bagi setiap kita. Sudah 1 bulan ini kita belajar mengenai kasih. Dari mulai tanggal 5 April hari Paskah. Begitu besar kasihnya Tuhan kepada umatnya supaya sampai Dia rela memberikan nyawanya untuk naik kayu salib dan mati di kayu salib. Namun 3 hari setelahnya Yesus bangkit kembali dan mengalahkan maut. Yesus itu kalah, menang atas maut. Maka kita sebagai umatnya dengan bangga bisa mengatakan bahwa hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah kemenangan? Kita menang Tuhan Yesus yang berikan pada setiap kita kemenangan. Amin. Maka dari itu kita pun juga harus dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan, segenap akal budi kita untuk mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama baca dari firman Tuhan, yaitu Matius 34, Matius 22 ayat 34. Ini sudah kita baca berulang-ulang 3 minggu dan kita ulangi lagi hari ini. Matius mari kita sama baca Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, kumpulan mereka. Dan seorang dari mereka, seorang aristokrat, bertanya untuk mencobai Dia. Maksudnya saya belum ketemu. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, Guru, kemanakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tidak ada suatu pertanyaan yang sangat sulit. Dari sebanyak 613 hukum, untuk mencari salah satu yang terutama itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi Yesus bisa menjawab dengan spontan dan dengan benar, menjadikan semua orang bisa menerimanya dan menjadikan orang Saduki itu bungkam. Maka dijawab dalam ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terakhir, pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Dikatakan bahwa yang ngasih Tuhan itu segenap hatimu, jiwa dan akal budi. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati itu adalah sumber daripada kehidupan. Itu semua apa yang dipikirkan itu ada di hati. Hati itu tempat menyimpan kesedihan,
sukacita, damai, kebencian juga. Kita tidak bisa menyimpan kasih dalam hati. Tapi tidak cukup untuk mengasihi Tuhan hanya dengan hati. Tapi selain kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita tingkatkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu mencurahkan isi hati daripada setiap kita dengan tindakan. Maka dikatakan, jagalah hati dengan segenap, kewaspadaan di situ terpancar kehidupan setiap kita. Kehidupan kita terpancar dari hati, tapi emosi kita, semua apa yang dalam hati kita diluapkan, didemonstrasikan melalui jiwa kita. Jiwa kita maka dikatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bukan hai hatiku, pujilah Tuhan. Bukan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Juga tidak dikatakan, rasailah dengan segenap hati. Rasailah kasih dengan segenap hati. Rasailah jiwa dengan segenap hati. Atau rasailah akal budi segenap hati. Tidak, tapi pujilah. Tetapi percayalah, percaya dan percayalah. Percayailah dan kasihilah. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa dan kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Bukan dengan dikatakan rasailah kasih Tuhan, tapi kasihlah Tuhan, kasihlah itu suatu tindakan. Itu diluapkan dari emosi setiap kita. Yang kedua itu kita kasih Tuhan dengan jiwa, dan yang jiwa itu, dalam jiwa itu ada intelektual kita, ada akal budi kita. Jadi hari ini kita sama-sama belajar mengenai bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Di situ ada 3 poin. Poin yang pertama itu untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, kita harus tata ulang apa yang kita percaya dalam kehidupan kita. Apa yang saudara-saudara percaya dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama yang paling penting, yaitu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan setiap kita oleh karena kasihnya menyerahkan nyawanya menyelamatkan setiap kita. Kepercayaan itu jangan sampai diragukan. Kadang orang Kristen, saya ini bisa diselamatkan enggak ya? Masih hidup dalam dosa. Kita selamatkan karena kita hidup dalam segala permasalahan. Tapi kita harus mentata ulang apa yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Itu percaya bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan setiap kita. Tuhan itu bisa mengampuni setiap dosa Bapak, Ibu, dan saya. Kadang-kadang kita merasa bahwa mau melakukan sesuatu yang baik, tapi justru yang tidak baik itu yang ada dalam kehidupan setiap kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 7. Kita baca di Roma 7 ayat 21. Roma 7 ayat Roma 7 ayat saya biasa pakai buku, sekali ini pakai HP nggak begitu. Roma 7 kita baca sama-sama. Roma 7 ayat 21. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kan? Sebab itu dalam hatiku aku suka akan hukum Allah. 9:20. Tetapi di dalam hati anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum antara diriku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Itulah dikatakan bahwa kadang-kadang kita tidak percaya bahwa apa kita bisa diselamatkan. Paling inti yang paling pertama bahwa kita semuanya dosa apapun juga kita baca di dalam ayat 25. Syukurlah pada Yesus, yang syukurlah pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita dengan akal budi kita melayani Tuhan, melayani hukum Allah, tetapi dengan tugas mandi aku melayani hukum dosa. Manusia tidak ada satupun juga yang tidak berdosa. Selalu kita mau berbuat baik, selalu dosa itu bisa ada peluang dalam kehidupan setiap kita. Tapi orang percaya, semakin kita percaya, semakin kita mengurangi kesalahan setiap kita.
Walaupun kesalahan itu seringkali masih sering terjadi. Tapi percaya Bapak, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kesalahan apapun juga Tuhan bisa memaafkan setiap kita. Kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan setiap kita. Jadi apa yang dikatakan pola pikir, apa yang dalam setiap kita, apabila kita tidak percaya, malah kita merubah akal budi setiap kita untuk kita bisa percaya penuh kepada Tuhan. Katakan bahwa hanya dalam Tuhan itu ada keselamatan. Tidak ada yang lain keselamatan selain ada dalam Kristus. Walaupun kita seringkali juga bersalah lagi, tapi dengannya kita mengenal Tuhan, dengannya karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan diubahkan semakin hari semakin baik. Jadi kalau kita mengasihi Allah, terus melakukan lebih banyak lagi di atas standar minimum, betul nggak? Kalau kita standarnya mestinya selalu salah lagi, kita sekarang tingkatkan standar kita harus lebih baik lagi, untuk tidak melakukan lagi kesalahan. Dengan kasihnya kita kepada Tuhan. Itu ada katakan Bapak. Kita itu keselamatan dalam Kristus tidak boleh dilakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita sampai melakukan keselamatan daripada Tuhan bagi setiap kita, maka sia-sia Tuhan itu naik ya, dari salib untuk menebus dosa kesalahan kita. Sia-sia oleh karena anugerah kita diselamatkan. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus bisa dibangkitkan, bisa menang atas maut, kita diselamatkan. Kalau kita sampai kita melepaskan kepercayaan yang seperti itu, maka percuma saja kita menjadi orang percaya. Percuma saja kita sudah dipilih untuk menjadi bangsa pilihan. Jadi katakan kita kata ulang apa yang kita percaya dalam kehidupan kita. Itu kita tidak lagi memikirkan apa yang kita setelah lakukan, dosa-dosa apa yang kita lakukan. Kita dengan terus melakukan karena dosa itu saya tidak bisa masuk ke dalam surga. Kita tetap katakan bahwa apapun yang saya lakukan oleh karena kasih anugerah daripada Tuhan, saya tetap diselamatkan. Akal saja dan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Amin. Kita harus terus ini semakin meningkat. Standar yang minimal itu harus ditingkatkan menjadi standar maksimal supaya orang bisa tahu bahwa kita ini adalah orang percaya yang sudah selamat oleh Kristus. Amin. Kita standar daripada MDC Kuningan untuk menjadi orang yang percaya penuh kepada Kristus. Tadi tidak ada satu sedikit pun juga ragu. Walaupun kesalahan itu tetap ada, sebagaimana dikatakan di Roma 7. Ingin melakukan yang baik, yang salah itu selalu ada aja yang timbul dalam kehidupan manusia. Yang kedua, tata ulang pola pikir kita. Pola pikir kita kadang-kadang kita ikut Tuhan hanya dari berkatnya Tuhan. Benar? Saya ikut Tuhan, saya ke gereja karena saya ingin diberkati. Sering nggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Saya kalau tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, takutnya dihukum oleh Tuhan. Itu berarti kata pikir yang tidak sempurna. Kita harus ada satu standar kata pikir yang sempurna. Apa sih kata pikir yang sempurna dalam Kristus itu? Ketaatan dan kasih. Ketaatan dan kasih itu adalah standar untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Standar dan kasih itu seperti baju yang digantung dijepit di dua sisi. Kalau kita taat tapi tidak mengasihi, maka baju itu akan jatuh. Apabila kita mengasihi tapi tidak taat, dua-duanya akan jatuh dan kita akan jadi kotor lagi. Apabila kita ingin mentata ulang pola pikir kita, maka jadilah kita selalu mengasihi dan mentaati, taat dan mengasihi. Itulah standar daripada setiap kita untuk kita bisa capai. Jangan seperti kita kalau gereja itu hanya fasilitas, hanya rutinitas. Kadang-kadang kita juga seperti orang yang dikatakan di dalam Matius yang ayat yang sama, Matius 23, itu orang Farisi. Orang Farisi bagaimana dia dikecam oleh Tuhan oleh karena dia hanya melakukan keagamaannya dengan rutinitas. Dia memakai jubah-jubah yang panjang untuk menarik semua orang, ingin dipuji oleh orang lain bahwa kita itu adalah orang yang luar biasa, yang hebat. Padahal dia itu seperti kubur yang
dilabur putih, kotor. Kita lihat dari Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, hanya untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dia melakukan, mereka hidup, mereka itu pekerjaannya hanya yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat semua orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Ayat 7. Mereka suka menerima kehormatan di pasar dan suka dipanggil nabi. Kami katakan ayat 8, tapi kamu jangan sampai seperti itu. Saya datang ke gereja bukan hanya untuk mencari berkat. Kita ke gereja bukan hanya untuk pamer bahwa saya ini rajin dari gereja. Juga jangan kita melayani oleh karena mau menyenangkan hati daripada pendeta. Tapi kita semuanya gereja itu dengan satu tujuan untuk mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan dan dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan ketaatan itu harus satu paket. Kalau kita mengasihi Tuhan tidak taat, sama saja bohong. Apabila kita taat tapi tidak mengasihi, juga sama dengan bohong. Kita harus lakukan dua-duanya. Itu kita taat juga harus mengasihi. Maka di situ dikatakan di ayat selanjutnya, kita jangan seperti orang-orang yang cari Tuhan hanya melalui saya mencari berkat. Bukan kita gereja itu hanya untuk pamer, untuk kesombongan kita, untuk kita dihormati. Maka kalau kita lakukan seperti itu, maka seperti di ayat 13, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang seperti itu, maka Yesus katakan berulang-ulang kali, celakalah. Ayat 14 juga katakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang-orang dengan doa-doa yang panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itu kalau kita juga menutupi kesalahan kita atau kita memberi kehormatan dengan doa yang panjang datang untuk setiap hari ibadah dan ingin dengan tujuan ini dihormat, maka Tuhan untuk mengecam juga, celakalah kamu pemimpin-pemimpin buta yang bersumpah demi baik Allah supaya itu tidak sah, sebab bersumpah demi emas, baik perak, baik suci, sumpah itu mengikat. Jadi sekarang kita jangan sampai oleh karena mau berkat untuk kita melayani Tuhan. Tuhan itu tidak melihat seberapa banyak emas perak kita yang dipersembahkan, tapi Tuhan itu melihat hati setiap kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita mengasihi itu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Akal budi kita diubahkan dari hari ke hari, semakin hari semakin baik. Misalnya apabila kita melayani Tuhan itu sebagai rutinitas, kalau ke gereja hanya apabila ada pemimpin saja kita kelihatan hebat, luar biasa, rajin. Tapi kalau pemimpinnya nggak ada, kita tidak serajin apa yang apabila pemimpin itu ada. Kita hanya ke gereja melayani hanya untuk dilihat oleh semua orang, dilihat oleh semua jemaat. Ini saya ingin melayani. Kalau banyak jemaat kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika ada orang, kita tidak melakukan apa-apa. Seringkali kita ada timbangan seperti itu. Kalau nggak ada orang, kita asal-asalan. Saya sendiri juga disuruh memimpin praise and worship. Kadang-kadang kita tidak ada satu orang pun juga tahu bahwa kita sedang berdoa dan memuji.
Tapi apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, tidak ada orang yang melihat untuk kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita terus kepada Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama kita menguji. Tapi apabila kita karena tidak dilihat orang asal-asalan, maka kita merubah akal pikir pola pikir kita untuk kita menjadi lebih sempurna. Amin. Kita semuanya ingin menjadi sempurna. Kalau gereja itu isinya semua orang-orang yang munafik, orang-orang yang datang ke gereja hanya untuk mencari berkat, hanya berpura-pura aktif, bagaimana terjadinya gereja ini? Benar, kita gereja ini datang dengan satu tujuan, mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani. Saya mengasihi Tuhan, bukan karena saya diupah oleh gereja, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji sama jemaat. Pola pikir kita seperti itu, mari kita ganti. Akal budi kita yang seperti itu, mari kita rubah untuk kita bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Apabila kita menjadi anak-anak yang disayang, dicintai oleh Tuhan, karena apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Itu taat dan mengasihi. Taat dan mengasihi. Kalau kita hanya taat tapi tidak mengasihi Tuhan, pekerjaan kita itu akan biasa-biasa saja. Demikian juga pekerjaannya ada di dunia. Benar nggak? Kalau kita di dunia itu kita taat setiap jam 8 pergi kantor kerja. Tapi apakah dia itu mengasihi? Kadang-kadang dia taat kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore itu oleh karena dia takut kalau dia tidak taat maka dia akan dipecat. Dia takut kalau dia tidak taat dia akan tidak naik gaji. Jadi tidak semuanya itu taat itu mengasihi, tidak semuanya. Kadang taat karena ada satu tujuan. Kita taat karena kita mau dipuji. Kita taat karena kita mau dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau kita di perusahaan itu isinya orang-orang yang hanya mengambil upah, hanya taat oleh kata berpura-pura, bagaimana perusahaan ini akan terjadi dan juga bagaimana gereja ini akan baik apabila isinya orang-orang yang munafik. Yang di sini dikatakan di dalam Matius 23 ayat 13 katakan celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Kamu berbuat itu, Tuhan Yesus mencam, celakalah kamu kalau kamu melakukan segala sesuatu tidak ada kasih. Celakalah kamu kalau kamu melakukan dengan kasih tapi tidak taat. Kita mengasihi Tuhan, tapi seringkali kita juga melakukan kesalahan. Mengasihi Tuhan kalau sudah doa, kadang-kadang kita juga loncat-loncat. Ya, itu juga ketidaktaatan. Tuhan ingin lihat taatan kita. Tuhan ingin dengan melalui ibadah selama 1 bulan ini mengenai kasih, kita merubah akal budi kita. Kita merubah apa yang kurang dalam kehidupan kita. Itu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Apabila tidak dengan segenap hati, kita akan terus meningkatkan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya itu mengasihi. Saya itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadilah kita lebih lagi taat. Jadilah kita kasih lebih lagi berkembang. Percaya bahwa Tuhan itu selalu bisa beserta setiap kita. Kita percaya melalui kasih dan ketaatan, gereja ini akan menjadi gereja yang disayang oleh Tuhan. Apabila kita semuanya disayang sama Tuhan, maka apa saja yang kita minta Tuhan akan jawab. Lakukan dengan setia dan dengan kasih. Sekali lagi saya katakan, kalau kita melakukan dengan taat tanpa kasih itu adalah bohong. Apabila kita melayani Tuhan dengan kasih tapi tidak taat, ini pun juga akan menjadi kekacauan. Yang poin pertama itu kita harus teguh percaya apa yang kita percayai. Untuk keselamatan kita itu sudah kita peroleh karena korban di atas kayu salib. Yang kedua yaitu kita tata ulang pikiran kita untuk kita tidak melakukan segala sesuatu ketidaktaatan, tidak melakukan pekerjaan kita asal-asalan. Kita akan melakukan dengan kasih dan ketaatan. Yang ketiga yaitu bahwa kita
akan mentata ulang cara hidup setiap kita. Cara hidup setiap kita. Tingkatkan kasihnya kita itu kepada Tuhan dengan sempurna. Kasih kita tingkatkan dengan sempurna dari hari ke hari menjadi lebih sempurna. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 4, 10 dan 11. 1 Yohanes 4, 10 dan 11. Yohanes 4 10 dan 11. Inilah kasih itu. Bukanlah kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pedamai bagi dosa-dosa kita. 11 saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itu hukum yang kedua. Kita harus mengasihi Allah dan juga harus mengasihi sesama. Ayat yang terakhir ayat dan perintah itu ayat 21, dan perintah itu kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Yang ketiga yaitu cara hidup kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi melalui mengasihi Tuhan kita akan mengasihi sesama kita yang ada di sekitar setiap kita. Dan 3 poin yaitu kita harus tata ulang dan percaya penuh dengan Tuhan. Yang kedua itu kita tata ulang pikiran kita untuk kita bisa mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan ada anugerah daripada Tuhan. Kita kerjakan dengan taat dan setia kepada Tuhan. Yang ketiga itu cara hidup kita harus bisa berubah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Seringkali juga kita kurang adanya perhatian pada saudara setiap kita. Seringkali kita berbuat salah. Saya pun juga sendiri seringkali berbuat salah. Tapi saya percaya bahwa melalui saya mengasihi Tuhan, maka kasih kita akan lebih lagi untuk mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan ikhlas? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan kita bisa untuk mengasihi sesama? Itu hanya satu. Caranya itu hanya satu. Bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan? Hanya satu. Bagaimana kita bisa mengasihi lebih lagi sesama kita? Hanya ada satu caranya, yaitu apabila kita mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Itu dalam kehidupan kita dan kehidupan sehari-hari kita mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Selalu kalau apabila kita dalam kesulitan, selalu ada kasih daripada Tuhan yang menolong setiap kita. Maka kita ada dalam kesalahan, selalu ada teguran-teguran yang bisa memudahkan setiap hati kita untuk kita bisa merubah kesalahan itu menjadi sempurna. Yaitu cara hidup kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa mengubah cara hidup kita dengan selaras apa yang Tuhan mau, yang dikatakan dalam hukum kedua, itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Apabila kita bisa menerima kasihnya Tuhan secara pribadi dalam kehidupan setiap kita, kita mustahil kita bisa mengasihi sesama manusia itu seperti diri kita sendiri. Kasih Tuhan itu bisa kita salurkan, transferkan melalui kita mengasihi Tuhan. Melalui Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi semua orang yang ada di sekitar setiap kita. Amin. Maka kita sama-sama terus mengejar Tuhan. Kita sama-sama untuk melakukan yang apa yang Tuhan inginkan. Kita mau terus tingkatkan kasih yang sempurna kepada Tuhan, diwujudkan di dalam kehidupan setiap kita.
Kalau kita mengasihi, menerima kasih daripada Tuhan, tapi kita simpan dalam diri sendiri dan tidak diwujudkan dalam kehidupan, itu pun juga tidak sempurna. Tetapi kita berubah cara hidup setiap kita, wujudkan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan untuk sementara sajalah, sekali ini saja kita mewujudkan kasih itu. Tapi kasih itu harus diwujudkan ongoing, terus menerus. Dan sekali saja kita mengasihi orang itu, sekali aja kalau orang itu bersalah, udah saya tidak akan mengasihi lagi. Kalau orang itu bersalah, saya tidak akan memaafkan lagi. Tapi kasih yang sempurna itu, cara kasih yang harus kita ubah, itu kita harus mengasihi itu dengan terus menerus. Mengasihi itu bukan hanya time being. Mengasihi itu bukan what I feel, bukan apa yang kita rasakan. Kita mau ngasihi. Kalau enggak ya udah, let it go. Abaikan, bukan. Tapi kasih itu harus kita lakukan terus menerus. Diwujudkannya itu terus menerus dan berkembang semakin hari semakin baik. Kasih itu kalau tidak dilakukan terus menerus dan tidak bisa berkembang semakin hari semakin baik. Kasih itu lakukan bisa sirna. Usahakan untuk kasih itu dilakukan terus menerus dan semakin hari semakin baik, berkembang untuk mengasihi Tuhan dan seluruh hati dan wujudkan untuk kita bisa mengasihi sesama. Wujudkan kita bisa mengasihi sesama. Dan gereja tempat ini adalah gereja yang sungguh disatukan dalam kasih. Kita mengasihi Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan baik. Kita mengasihi sesama oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Dan kasih yang Tuhan sudah berikan pada saya transferkan pada semua orang yang ada di sekitar setiap kita. Itulah kehidupan Kristenan yang Tuhan inginkan. Kasih kita Tuhan dengan senang hati tidak cukup. Harus kita tingkatkan segenap jiwa. Kita curahkan, kita demonstrasikan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kalau bagi kita yang menyatakan kita harus berubah, tidak dengan orang-orang yang seperti sebelum bertobat. Kita harus berubah. Akal berita harus berubah. Kita harus percaya Tuhan sepenuhnya. Kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketaatan dan kasih. Dan juga kita harus melayani secara pribadi kasihnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita sebagai orang Kristen harusnya berani mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Setiap ada kesulitan selalu ada pertolongan. Semua jemaat di sini mengalami seperti itu. Kalau kita dalam kesulitan, kali-kalinya Tuhan menolong. Kita ada susah, tidak ada jawaban daripada Tuhan. Kita harus mengejar kasih yang seperti itu agar kita bisa lebih mengasihi lagi. Bukan saja lebih mengasihi Tuhan, tapi kita akan bisa lebih mengasihi sesama kita. Amin. Kasih Tuhan Juru Selamat, ya itu adalah Allah yang sudah berkuat bagi setiap kita. Kasih itu terus mencari persekutuan dengan Tuhan. Untuk persekutuan dengan Tuhan menjadi kita setiap sempurna dalam Tuhan. Mari kita selalu berdoa. Saya Yesus yang baik, ucapkan syukur Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup yang bersama-sama dengan setiap kita. Saya tahu Tuhan dalam kehidupan setiap kita luput dari kesalahan. Ada saja dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Saya juga percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sudah berkorban bagi setiap kita dan menghapus dosa setiap kita. Kita semuanya dengan berani mengatakan bahwa oleh karena kasih anugerah setiap kita itu dosanya sudah diampuni. Oleh karena kasih anugerah kita semuanya diselamatkan. Karena kita lebih lagi gigih untuk mengikut Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan segenap jiwa dan akal budi setiap kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kita. Sungguh Tuhan Yesus, Tuhan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sungguh kami ingin berjalankan kasih itu dengan taat. Oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala perkara apabila kita mengasihi Tuhan. Percaya Tuhan Yesus kau baik ya Bapak, selama-lamanya baik Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, lebih lagi
lebih lagi berkembang dalam kasih, lebih lagi Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dan senang hati, jiwa dan akal budi setiap kita. Biar semua apa yang tidak baik Tuhan kami bisa dikembangkan dari hari ke hari. Terima kasih Bapak yang baik segala kemuliaan bagi Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga minta ampun Tuhan apabila kami kurang sungguh-sungguh Tuhan tidak seluruh standar apa yang Tuhan mau. Kami minta pengampunan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Biar aku bahkan Tuhan dan mulai hari ini kami mau berubah Tuhan. Kami gereja bahkan untuk mencari berkat Tuhan. Dan kami gereja karena kami ingin mencari kasih kepada Kristus. Ingin beritaan lagi Tuhan bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah tujuan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami apabila kami belum sempurna. Ampuni Tuhan. Sempurnailah kami Tuhan dan mulai hari ini sampai selama-lamanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan minta syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memanggil orang yang berulang tahun di bulan April yang sudah lewat ataupun yang belum lewat. Karena kita akan memberikan hadiah bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan April. Saya akan memanggil yang pertama Ibu Posma yang berulang tahun di tanggal 4 April 2000. Ya. Yang kedua Angel Marpau. Nanti di depan sekalian Angel, tolong dipanggil anak sekolah dulu. Selanjutnya Ibu Ratna. Selanjutnya Mukhtar Panjaitan. Ada? Selanjutnya Rajo. Selanjutnya Chelsea. Mungkin orang tuanya bisa mewakili ya. Selanjutnya Riko dan Doni Purba. Ada di tempat ini yang ulang tahun di bulan April yang belum disebutkan atau belum masukkan data? Ada? Tolong berbaris dengan rapi supaya nanti dipanggil. Pak Joni. Terima kasih. Ayo. Oke, handphone saya. Oh, ini ada Ibu dalam. Oke, silakan. Sini. Saya undang Ibu Lydia untuk bisa membagikan kado. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan kembali mendoakan mereka. Kita arahkan tangan kita berdoa kepada mereka. Ibu yang doain. Saya bersama mengulurkan tangan untuk memberkati. Tuhan Yesus yang baik, cepat syukur Tuhan apabila jemaat Tuhan yang disayang dikasih oleh Tuhan sudah Tuhan tambahkan satu usia Tuhan, biar semakin hari
semakin lagi disayang oleh Tuhan. Semakin hari, semakin lagi Tuhan mencari Tuhan untuk lebih lagi mengalami Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Dari hari-hari ke hari Tuhan mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Berkati Tuhan, berkati Rajo Tuhan, berkati Ibu, berkati Angel juga Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus yang mengasihi, yang Tuhan Yesus yang memberkati. Kami tahu Tuhan berkat dari manusia terbatas, tapi berkat dari Yesus tidak pernah terbatas Tuhan. Berkati Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, kesuksesan, keberhasilan Tuhan, rumah tangganya Tuhan, arahkan semakin hari dan semakin sempurna Tuhan Yesus, semakin lagi mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya daripada Kristus. Segala kemuliaan Tuhan hanya itu saja Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Makasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu, kita akan beribadah, menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Nindya. Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan, membukakan pola pikir kami, sehingga kami Tuhan boleh berubah mengasihi Engkau dengan akal budi kami. Kami menata ulang seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan setulus, bukan karena dilihat orang, bukan karena ada motivasi yang tersembunyi, tapi benar-benar karena kami mengasihi Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini, sungguh-sungguh Kau mengubahkan pola pikir kami, cara berpikir kami, dan itu akan mempengaruhi tindakan kami ya Bapa, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Engkau dan mengasihi sesama kami Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Nindya yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan bagi kehidupan Ibu Nindya untuk tetap eksis melayani Tuhan, tidak melihat batas usia, tapi dengan segenap hati dia boleh memberikan hidupnya untuk melayani Engkau, dan Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Berkati Ibu Nindya, berkati seluruh keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepadamu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, setiap keluarga, semuanya diberkati oleh Engkau. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami, oleh tangan umat-Mu Tuhan, buat berhasil Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami kepada tangan-Mu. Sepanjang 1 minggu ke depan, Engkau yang menatang hidup kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai keluar masuknya kami, Engkau Tuhan yang menolong kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap masalah, sakit penyakit yang kami hadapi. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, tapi kami akan mengalami kelimpahan yang daripada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mempercayakan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita kepada Tuhan, serahkanlah hidup kita kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persentuhan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.